Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa setia Yubi On TV. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Faradilesa Fitri, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Budiah Indonesia, akan setia menemani kalian selama 30 menit ke depan dalam program e-learning. Nah, pada program e-learning kali ini, saya akan membahas tentang materi mata kuliah metodologi khusus. Metodologi khusus ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh mahasiswi program studi Diploma 4 Kebidanan. Oke, mahasiswa dan para pemirsa sekalian sudah siap ya untuk mendengarkan pembahasan materi terkait metodologi pembelajaran kebidanan? Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama. Oke. Yang pertama sekali adalah kita harus tahu dulu pengertiannya seperti apa, ya. Oke, yang pertama kita harus tahu pengertian daripada mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks sehingga sulit untuk menentukan bagaimana sebenarnya mengajar yang baik. Ya. Kemudian ada pengertian tentang metode. Apa sih itu metode? Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dosen sedemikian rupa sehingga tingkah laku mahasiswa dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian ada metode mengajar. Nah, seperti mata kuliah yang kita sampaikan pada hari ini, ya, atau metodologi pembelajaran klinik untuk kebidanan. Metode mengajar ini adalah teknik penyajian yang digunakan oleh dosen untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada mahasiswa agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh mahasiswa dengan sangat baik. Nah, karena pembelajaran ini kita berikan atau kita paparkan kepada orang-orang dewasa, yaitu sudah mahasiswa, nah jadi ada prinsipnya, ya, prinsip belajar kepada orang dewasa. Seperti apa saja sih prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah belajar akan menjadi efektif apabila mahasiswa itu sendiri siap untuk belajar. Jadi apabila mahasiswa belum siap untuk belajar, pembelajaran itu jadi tidak sangat efektif, ya. Jadi besar harapan kita apabila ingin belajar, ingin masuk kuliah, persiapkan dulu diri kalian untuk siap mendapatkan materi dari dosen. Kemudian adalah motivasi. Motivasi itu memang sifatnya internal. Namun dosen atau pembimbing klinik atau pengajar itu bisa menjadi mendorong motivasi daripada mahasiswa agar dapat menciptakan suasana yang baik, yang bagus sehingga orang dewasa atau mahasiswa tertarik untuk belajar, menimbulkan motivasi mereka untuk belajar. Kemudian tujuannya apa sih prinsip daripada belajar orang dewasa? Tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran yang aman agar apa? Agar mahasiswa menjadi bidan yang kompeten, ya, karena ini khusus untuk kebidanan. Apabila mahasiswa tidak menjadi bidan yang kompeten, maka nanti akan berisiko kepada pasien-pasien yang akan mereka tangani nantinya. Kemudian, pengajar dan pembimbing klinik itu memiliki peran untuk menciptakan suasana yang bisa mendorong motivasi mahasiswa. Contoh misalnya, pembimbing atau pengajar itu harus bisa menciptakan suasana seperti ruangan yang kondusif, ya, yang nyaman, kemudian cara mengajar yang menggunakan strategi yang baik sehingga mahasiswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan akhirnya mereka akan menjadi mahasiswa dan bidan yang punya kompeten yang bagus supaya nantinya mereka dapat bekerja dengan sangat baik dan memberikan asuhan kebidanan, pelayanan kebidanan kepada masyarakat dengan sangat baik. Nah, dan juga prinsip belajar orang dewasa itu adalah juga dilihat dari penilaian. Nah, penilaian yang diberikan oleh para pengajar, pembimbing klinik ataupun dosen itu harusnya objektif. Penilaian yang objektif itu akan dapat diterima oleh mahasiswa sehingga ada mahasiswa yang kurang, dia merasa tertinggal, jadi dia bisa berupaya berlomba-lomba agar tidak sampai tertinggal daripada teman-temannya yang lainnya. Nah, itu merupakan prinsip belajar orang dewasa. Nah, kemudian ada lanjutan lagi. Prinsip belajar orang dewasa itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah persiapan pengajaran atau formal preparation in teaching.
Jadi sebelum mengajar, baik pengajar, pembimbing klinik, ataupun mahasiswa harus ada persiapan dulu dalam proses pembelajaran nantinya. Baik itu dari fisik, media apa yang akan digunakan, seperti itu. Ya, kemudian kompeten dalam praktek klinik atau competence in clinical practice. Nah, jadi pembimbing klinik atau dosen itu juga harus punya kompeten dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Contoh misalnya, mahasiswa yang diajarkan adalah mahasiswa kebidanan. Berarti dosennya atau pembimbingnya memang itu harus benar-benar dari dosen kebidanan. Seperti itu. Kemudian siap berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat atau commitment to lifelong learning. Nah, jadi memang apalagi khusus untuk kebidanan itu harus belajar sepanjang hayat. Karena apa? Karena ilmu-ilmu nanti ke depannya mulai ada pembaharuan, ada evidence-based kebidanan. Jadi tidak menonton pada ilmu-ilmu yang masih zaman dulu, yang masih mengikuti tradisi ya. Jadi ilmu sudah semakin maju, maka bidan kita bertugas untuk update selalu ilmu kita. Baik dari mana mengupdate ilmunya? Bisa dari pendidikan kuliah formal, misalnya kuliah di 3 kebidanan, selanjutnya melanjutkan lagi ke jenjang di 4 kebidanan, kemudian melanjutkan lagi ke S2 kebidanan dan seterusnya. Dan bisa juga bagaimana cara belajar sepanjang hayat, itu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan seminar yang dilaksanakan baik itu dari universitas ataupun dari instansi-instansi lainnya, seperti itu. Ya. Kemudian prinsip belajar orang dewasa itu adalah pengajar dan pembimbing klinik ini merupakan role model bagi mahasiswanya. Ya, perlu diingat, role model bagi mahasiswanya, sehingga pengajar dan pembimbing klinik harus menjadi tauladan yang bisa ditiru oleh mahasiswa. Jadi jangan sampai pengajar, pembimbing klinik, dosen kita sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang negatif, sehingga mahasiswa kita itu bisa mengikutinya. Seperti kata pepatah, apabila guru kencing berdiri, maka muridnya juga kencing berlari. Seperti itu. Jadi jadilah role model yang positif, yang baik, sehingga mahasiswa atau peserta didik kita nantinya bisa menjadi arahan yang bagus, bisa menjadi bidan yang kompeten, sehingga menjadi dapat memberikan pelayanan kebidanan yang baik kepada masyarakat. Nah, oke, untuk prinsip belajar kepada orang dewasa, bagaimana nih? Sudah paham belum? Kalau misalnya nanti masih ada yang belum paham, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Ubudiah e-Learning.